Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM D02211111. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yang menjadi tugas kuliah saya pada mata kuliah Machine Learning. Saya diminta menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam masing-masing bisnis dan membuatkan identifikasi apakah studi kasus ini membutuhkan artificial intelligence atau hanya butuh otomasi. Nah, untuk studi kasus yang pertama adalah sistem rekomendasi otomatis produk pada e-commerce. Dalam dunia e-commerce yang semakin berkembang, pengguna seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menavigasi ribuan produk yang tersedia. Terkadang, mereka kesulitan menemukan produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Dalam memecahkan kesulitan tadi, ada beberapa komponen yang berperan penting. Pertama, terdapat data produk yang mencangkup informasi tentang atribut, kategori, dan deskripsi produk. Kedua, data pelanggan yang mencangkup preferensi, riwayat pembelian, dan interaksi sebelumnya. Ketiga, algoritma rekomendasi yang bertugas menganalisis data ini. Kemudian dari komponen-komponen tadi ada beberapa flow dalam penerapannya. Yang pertama, sistem mengumpulkan dan mengintegrasikan data produk dan data pelanggan. Selanjutnya, menggunakan algoritma rekomendasi seperti collaborative filtering yang membandingkan preferensi pengguna dengan pengguna lain, atau content-based filtering yang mempertimbangkan atribut produk, sistem menganalisis kesamaan dan preferensi. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan. Untuk breakdown problemnya, pengguna kesulitan dalam menemukan produk yang cocok akibat banyaknya variasi produk dan perbedaan preferensi di antara pelanggan. Nah, solusi untuk itu adalah machine learning dilatih untuk menggabungkan dan menganalisis data produk dan pelanggan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi pengguna. Algoritma rekomendasi dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat dan sesuai. Nah, untuk studi kasus yang kedua adalah Early Disaster Warning System. Bencana alam seperti gempa bumi dan cuaca ekstrem dapat menimbulkan kerusakan besar jika tidak diantisipasi dengan cepat. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam memberikan peringatan dini dapat berakibat fatal. Komponen untuk mengatasi hal tersebut yaitu data sensor seperti sensor gempa dan cuaca. Kedua, sistem pemantauan yang mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Ketiga, algoritma prediksi yang mengenali pola dan tren mengindikasikan bencana. Kemudian dari komponen-komponen tadi ada beberapa flow dalam penerapannya, dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sensor seperti sensor gempa dan cuaca. Data ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan algoritma prediksi yang mampu mengenali pola bencana. Jika ada tanda-tanda yang mengindikasikan potensi bencana, sistem akan menghasilkan peringatan dini yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan. Untuk breakdown problemnya yaitu keterlambatan dalam memberikan peringatan dini terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mendeteksi pola yang mengindikasikan bencana secara tepat waktu. Solusi untuk masalahnya yaitu dengan menerapkan machine learning, karena dengan sistem ini dapat mengatasi masalah dengan mendeteksi pola-pola yang mengindikasikan bencana. Dengan menganalisis data sensor secara real-time, algoritma prediksi dapat mengidentifikasi tren yang mengarah pada bencana dan memberikan peringatan dini kepada pihak yang terkait. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.